wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Rizka Wahyu Ramadhani, mahasiswi Prodi S1 Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi di UIN Malang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini yang diampu oleh Ibu dosen Amelinda Fania MM, yang dimana saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan dalam bentuk presentasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban saya berikut. Oke, baik, soal yang pertama. Menurut saya, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM? Jadi, sistem informasi pada mulanya diterapkan secara lokal untuk memecahkan masalah yang ada. Dengan makin kompleksnya permasalahan bisnis yang diakibatkan adanya pengaruh ekonomi internasional, persaingan tingkat dunia, kemajuan teknologi di segala bidang, batas waktu pengambilan keputusan yang singkat, dan lain-lain, jadi semakin mendorong para pebisnis untuk semakin memperhatikan sistem informasi mereka. Nah, yang pertama, usaha besar. Perusahaan multinasional dapat dikatakan sebagai perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk, pasar, dan budaya. Mengapa? Karena perusahaan tersebut mempunyai banyak anak perusahaan di luar negeri. Setiap anak perusahaan yang ada di luar negeri akan memiliki pasar yang berbeda karena tingkat pendapatan per kapita setiap negara berbeda, sehingga tingkat permintaannya atau demand-nya juga berbeda. Nah, setiap negara di mana anak perusahaan tersebut berada juga didiami oleh beberapa bangsa dan suku bangsa yang berbeda, sehingga wajar kalau kebudayaannya juga berbeda. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan pada pasar dan budaya yang berbeda tersebut, maka perusahaan multinasional memiliki berbagai produk. Nah, kunci untuk keberhasilan menjalankan perusahaan multinasional adalah koordinasi di antara perusahaan induk dan anak perusahaan di berbagai negara. Untuk dapat berkoordinasi secara efisien dan efektif di antara orang-orang yang terpisah secara geografis tersebut, maka perlu dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem informasi global atau Global Informasi System. Nah, untuk UMKM, kemajuan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat dihindarkan dan telah berkembang di berbagai sektor. Salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah, UMKM ini kan. Nah, revolusi industri 4 yang sangat erat dengan modernisasi dan kemajuan teknologi menjadi sebuah momen bagi UMKM untuk melaju dengan berbagai inovasinya untuk tetap bertahan dan tidak tergerus laju zaman. Nah, terbatasnya pemanfaatan teknologi karena dianggap barang yang mahal dan rumit oleh UMKM harus dikikis. Pada penelitian ini dilakukan pengenalan tentang pentingnya Customer Relationship Management kepada UMKM dan melakukan perancangan sistem informasi untuk dapat membantu UMKM melakukan otomasi pada penjualan, pemasaran, dan meningkatkan perhatian pada pelanggan yang pada akhirnya menghadirkan layanan yang lebih baik lagi bagi UMKM kepada pelanggan. Nah, salah satu UMKM yang sangat cepat pergerakannya, lahir, berkembang, bertahan, dan juga ada yang gulung tikar adalah UMKM yang bergerak di usaha makanan. Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM diantaranya yaitu kesulitan pencatatan dalam proses penjualan, belum dilakukan pencatatan data pelanggan dan data transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan, baik besaran pembeliannya maupun pemilihan menu makanan atau minuman. Nah, masalah berikutnya adalah penentuan strategi pemasaran. Strategi ini sangat membutuhkan informasi yang dihasilkan dari proses penjualan, dan masalah yang terakhir adalah pengelolaan pelanggan. UMKM kesulitan untuk mengenal pelanggan dengan baik dan personal. Dari masalah-masalah itulah penelitian ini memberikan solusi berapa otomasi dalam pengelolaan UMKM dengan melakukan perencanaan sistem informasi bagi UMKM. Nah, penelitian ini dilakukan dengan diawali pengenalan tentang pentingnya Customer Relationship Management (CRM) kepada UMKM dan melakukan perancangan sistem informasi untuk dapat membantu UMKM melakukan
Otomasi pada proses penjualan yang dapat mencatat data pelanggan dan transaksi yang telah dilakukan secara lengkap. Kelengkapan data ini akan membantu otomasi dalam menentukan strategi pemasaran bagi masing-masing pelanggan berupa promosi produk yang sesuai dengan minat pelanggan dengan melalui website. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2, bagaimana cara saya mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online atau marketplace dan pasar offline, market konvensional, ruko, toko, retail, dan lain-lain. Oke, yang pertama, melakukan riset. Periksa berbagai produk atau jasa utama. Nah, kita akan bersaing memperebutkan pelanggan dengan perusahaan lain menggunakan produk-produk ini. Jadi, daftarkan produk-produk ini dalam kolom kertas kerja dan selembar kertas. Sementara saya mungkin memiliki produk atau jasa esensial yang dapat meningkatkan penjualan. Perusahaan tidak bersaing dengan perusahaan lain dalam menjual produk-produk atau jasa-jasa tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya saya mungkin dapat menyertakan bonus gantungan kunci dengan nama perusahaan untuk setiap kaos yang dikirim kepada pemesan. Nah, gantungan kunci adalah bonus kepada pelanggan dan tidak membuat saya bersaing dengan toko stasioner. Lebih umum lagi, katakanlah saya pengelola restoran pizza misalnya. Saya menyajikan pizza tetapi laba dari penjualan pasta sangat sedikit. Pizza adalah sumber pendapatan terbesar saya. Dengan demikian, saya tidak bersaing dengan restoran yang khusus menyajikan pasta, tetapi dengan sesama restoran pizza. Jadi menemukan perusahaan yang menjual produk atau menawarkan jasa. Lalu berpura-puralah menjadi pengunjung. Cari produk atau jasa penggunaan buku telepon, internet dengan lebih dari satu pencari dan pasar daring serta sosial media. Lalu tuliskan 5-10 nama pesaing bisnis di kolom kertas atau program kertas kerja. Walaupun sebagian besar pesaing yang ditemukan adalah bisnis lokal, siapapun yang menjual produk bersaing dengan penjual di internet, lalu buku telepon dapat membantu saya mencari pesaing lokal. Sosial media akan membantu menemukan pesaing yang masih baru dan berkembang. Penting untuk mencari pesaing secara lokal maupun nasional. Akibat peningkatan ekonomi global, mungkin ada perusahaan di luar negeri yang menawarkan produk hampir serupa dengan saya. Nah, kemungkinan besar saya tidak bisa menyaingi harga rendah kompetitor di luar negeri, tetapi dengan mengetahui kehadiran perusahaan tersebut dapat membantu saya memfokuskan program pemasaran lokal. Nah, untuk identifikasi pesaing saya, jenis produk dan jasa yang ditawarkan menentukan siapa pesaing. Para pesaing dibagi menjadi industri, pasar, dan grup strategis. Industri saya terdiri dari unit-unit bisnis yang menawarkan produk atau jasa yang sama atau serupa. Pasar merupakan berbagai lokasi tempat produk dan jasa dapat dijual dan dibeli. Grup strategis terbuat dari unit-unit bisnis yang memiliki model bisnis serupa dengan saya misalkan. Mungkin pesaing berada pada lebih dari satu area tersebut. Nah, perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan saat menilai pesaing. Lalu, dapat menentukan kompetisi industri berdasarkan jasa yang diberikan, misalnya pemasok teh impor. Nah, saya dapat menentukan pasar berdasarkan penjual-penjual teh di daerah saya. Lalu, saya dapat menentukan grup strategis berupa semua toko yang menawarkan harga dan strategi pemasaran yang sama dengan menjual tehnya gitu. Nah, sebaiknya pertimbangkan pula pasar demografis atau geografisnya. Pasar demografis ini terdiri atas berbagai macam usia, kelas ekonomi sosial, dan jenis kelamin. Untuk pasar geografis terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kota, negara, dan benua. Lalu melakukan riset pasar dari mulut ke mulut. Nah, tanyakan pelanggan di sekitar dan dalam toko perihal dari mana jenis produk atau jasa dibeli. Metode dari mulut ke mulut seringkali merupakan cara terbaik mengetahui kesuksesan bisnis lain. Tanyakan kepada teman, keluarga, kemudian pertimbangkan menggunakan jasa perusahaan riset pasar untuk melakukan survei pada berbagai orang. Riset ini mengungkapkan logika berbagai pelanggan saat memilih produk atau jasa dalam bermacam situasi. Sebagai contoh, mungkin kita menemukan bahwa pelanggan memilih restoran saya karena suasana kekeluargaannya. Namun orang yang sama dapat makan di restoran pizza
lain saat lapar di tengah malam gitu. Nah, lakukan survei secara sederhana, jangan hanya mensurvei pelanggan. Jangan hanya mensurvei pelanggan saya, tetapi juga pelanggan pesaing. Hanya beberapa orang pun tidak apa-apa. Menanyakan pelanggan pesaing akan mengungkapkan alasan mereka memilih produk atau jasa pesaing dibandingkan Anda. Selain itu, survei ini akan memperlihatkan hal-hal yang dapat saya fokuskan untuk mencuri pelanggan pesaing. Terdapat beberapa area yang perlu diperhatikan dalam menyusun survei. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, kinerja pesaing. Dan yang ketiga, ekspektasi dan keinginan pelanggan. Terima kasih.